Salam Efrata Devotion. Sahabat Efrata dimanapun berada, kiranya kita menjadi duta Kristus yang disenangi, diteladani, dan memuliakan Kristus melalui hidup kita. Melalui apa? Salah satunya melalui attitude. Attitude artinya sikap dan reaksi kita terhadap segala situasi yang kita jalani dan hadapi. Attitude itu bisa positif, bisa negatif. Harapan saya kita semua punya attitude yang positif, sikap yang benar. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita orang gereja mesti attitude-nya baik dan diakui oleh dunia. Ketika orang lain bertemu kita orang Kristen, atau kita orang gereja, khususnya jemaat Efrata, mereka sungguh menikmati sikap baik kita, baik dalam relasi, komunikasi, pekerjaan, atau tanggung jawab. Ada ungkapan yang sering muncul bahwa sukses adalah 90% attitude dan 10% skill. Charles R. Swindoll, seorang pengkhotbah hebat, menyinggung yang mirip dengan itu. Dia pernah katakan dengan yakin begini, saya yakin hidup adalah 10% yang pernah terjadi pada saya dan 90% tentang bagaimana saya bereaksi terhadapnya. Artinya, sikap yang benar sangat menentukan bagaimana kita hidup. Wajar saja Roma 12 tadi ingatkan kita supaya jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi berubah oleh pembaruan budi supaya dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan, buahnya dapat kelihatan dimulai dari attitude kita, reaksi kita terhadap segala sesuatu. Ketika ada masalah, bagaimana reaksi kita? Ketika bertemu dengan orang lain, bagaimana sikap kita? Kalau kita menjadi pekerja atau pebisnis, attitude sangat mempengaruhi kinerja dan kesinambungan kerjasama bisnis ke depan. Kita mesti menjaga sikap dan reaksi kita. Tidak mudah, tapi itu dapat dari relasi kita dengan Tuhan. Supaya pikiran kita dikendalikan oleh Tuhan. Supaya perkataan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya hati kita waspada dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sahabat Efrata, kita ingat aja bersama. Sebagai orang gereja nih, coba budayakan attitude yang baik dan benar. Coba kita mulai di rumah. Bagaimana memperlakukan pasangan, memperlakukan anak-anak. Kalau sikap kita baik dan benar di rumah, ini menjadi kebiasaan yang dibangun, lama-lama menjadi karakter. Budaya ini juga menular bagi anak-anak. Kalau kita sebagai anak sebaliknya, bagaimana memperlakukan saudara, bersikap baik pada orang tua, bagaimana bereaksi ketika kesal, ketika tidak didengar, menjaga perkataan agar tidak offside atau kebablasan, bagaimana memenuhi tanggung jawab di rumah dengan merapikan tempat tidur setelah bangun di pagi hari, bagaimana merapikan sepatu ketika pulang ke rumah, bagaimana menaruh barang pada tempatnya, bagaimana bertanggung jawab terhadap air dan listrik gitu ya. Di gereja bagaimana? Kita mulai dengan attitude atau sikap yang benar dan baik di gereja. Di gereja kita menyapa dengan ramah, sopan, dan hormat kepada yang lebih tua dan menghargai mereka yang lebih muda. Ya. Di tempat pekerjaan saja kita mendapatkan attitude yang baik. Coba masuk restoran atau hotel. Kalau kita tidak mendapatkan sikap yang baik dari pihak restoran atau hotel, mungkin kita tidak akan mau lagi ke hotel itu. Kita bisa bilang lagi ke orang lain, jangan ke resto itu atau ke hotel itu, pelayanannya kurang baik. Karena masalah apa? Attitude atau sikap. Jadi sahabat Efrata, mari jaga attitude kita. Kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Dengan demikian, berkat Tuhan akan mengalir. Melalui apa? Promosi demi promosi dalam hidup kita. Karena didapat attitude kita yang sangat baik. Jemaat Efrata akan mengalami keberhasilan dan kesuksesan karena kuat dalam karakter. Attitude-nya tidak mudah menyerah dan menjadi terang dan garam. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang kuat di dalam attitude. Mari kita berdoa. Tuhan, ingatkan kami dalam Roh Kudus, supaya kami menjaga sikap kami dan reaksi kami terhadap segala sesuatu. Supaya kami bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan kami akan mulai untuk bisa berlaku, bertindak, berespon dengan benar sesuai dengan firman. Roh Kudus tolong kami. Dan percaya hidup kami akan Tuhan promosikan.
Karena orang-orang sekitar kami, temukan kami yang punya attitude yang baik, attitude yang positif, attitude yang bisa dipercaya. Terima kasih ya Bapa, berkati gerejamu, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.